Halo, selamat datang di channel Hanifah Nuriski. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian baca, kalau nanti aku bakal sharing-sharing informasi tentang hal-hal dasar yang harus diketahui oleh seorang pemula yang mau belajar gitar dan chord-chord dasar yang bisa langsung kalian pelajari dalam sebuah lagu. Jadi tetap tonton terus video ini dan let's go. Jadi sebelum aku masuk ke sharing-sharing informasi tentang tadi, aku mau berbagi pengalaman dulu gimana sih perjalanan aku bisa bermain sebuah gitar. Jadi ceritanya tuh gini, dulu waktu SMP aku udah sempat dapat pelajaran seni musik dan pada saat itu juga aku belajar alat musik keyboard dan gitar. Tapi waktu SMP tuh belum terlalu mau mempelajari secara mendalam lah, baru ya pada saat pelajaran itu aja. Dan pas di rumah mau nyoba-nyoba belajar itu kok ternyata susah aja gitu ya buat belajar gitar. Terus pada akhirnya yaudah terus berlanjut pas SMA pertengahan itu, kalau nggak salah sekitar kelas belasan, kebetulan di rumah juga ada gitar punya kakak dan tiba-tiba ada keinginan buat belajar gitar, kok rasanya kayak pengen belajar gitar gitu. Akhirnya nyobalah mengulik sendiri dengan baca-baca buku tentang referensi tentang gitar, kemudian lihat-lihat di YouTube juga tentang tutorial chord-chord, terus hal-hal dasar yang harus dipelajari bagi seorang pemula. Terus habis itu sejak saat itu mulailah aku berlatih bermain gitar. Awal-awalnya sih emang kayak sulit banget, apalagi kayak mindah dari chord satu ke chord lainnya. Terus misal neken chord C itu kok masih suaranya itu masih fals, karena memang untuk menekan gitar itu sendiri kan butuh usaha yang lebih biar suara yang dihasilkan tuh nggak fals sampai tangan itu bener-bener kapalan. Jadi kalau misal teman-teman di sini belajar gitar dan udah sampai di titik tangan punya kapal, berarti itu udah bisa dikategorikan kalau udah bisa lah dalam belajar gitar. Terus habis itu berlanjut waktu SMA juga, teman-teman kelas itu banyak yang bisa gitar, nggak cewek nggak cowok. Jadi itu semakin memudahkan aku buat belajar gitar, karena pas di kelas itu ada beberapa teman yang bawa gitar, terus kita saling sharing lah istilahnya di situ. Misal belajar lagu ini genjrengnya itu gimana ya, chordnya apa aja, misal nggak tahu chord B itu gimana ya, itu bisa saling sharing ke teman-teman. Jadi sejak saat itulah mulai sedikit demi sedikit bisa buat belajar gitar, bisa nyanyi sambil main gitar. Itu sedikit proses sih, maksudnya buat sering-sering aja lah buat teman-teman. Jadi emang prosesnya itu juga nggak langsung kayak sehari 2 hari itu langsung bisa. Dan yang paling terpenting dari seseorang yang mau belajar gitar itu adalah mau belajar terus menerus. Jadi bukan sekali bisa terus habis itu nggak belajar lagi, itu malah nanti cepet lupa, cepet hilang juga, karena butuh kebiasaan juga buat bermain gitar. Kayak misal tuh kebiasaan udah bisa genjreng chord C. Nah kalau misalnya lama nggak mengulang chord itu tuh kayak nanti tangannya tuh kaku juga. Terus tenaga yang dikeluarkan buat menekan senar ini juga semakin kayak harus mengulang dari awal lah. Jadi mau nggak mau, kalau seseorang pengen bener-bener serius belajar gitar, ya jangan bosan-bosan untuk terus belajar gitu. Sering-sering ngulik lagu aja. Terus habis itu kenapa bisa lagu A, B, C, D, F, G dan lain sebagainya itu ya karena misal aku nih buka Instagram satu lagu, kayaknya lagu itu enak gitu, aku cari chordnya, aku coba praktekin sama gitar. Walaupun juga aku bukan kayak pemain gitar yang handal-handal banget, enggak, masih dibilang ya standar lah. Aku juga masih sering main di pakai nada-nada atau chord-chord dasar kayak chord
C dan lain sebagainya, belum sampai yang benar-benar pro itu enggak, aku juga masih dalam proses belajar. Jadi itulah maksudnya pengalaman aku, proses aku bisa belajar gitar dan bisa bermain gitar. Oke, langsung aja ke tips-tips yang pertama yang teman-teman harus ketahui, hal-hal dasar yang harus kalian ketahui kalau mau belajar gitar. Yang pertama adalah kalian harus tahu jenis-jenis gitar yang bakal kalian pakai untuk belajar gitar, karena itu merupakan modal penting juga sih, karena bermain gitar kan supaya kita belajarnya enak dan nyaman juga. Jadi yang pertama itu ada 3 jenis gitar yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada gitar akustik. Gitar akustik itu pakainya senar baja, pakainya tuh kayak besi gitulah, atau orang-orang sering juga itu bilang itu senar baja. Biasanya itu tuh buat belajar lagu kayak rock, pop, jazz dan lain sebagainya. Terus jenis gitar yang kedua itu ada gitar klasik. Gitar klasik itu pakai senar nilon. Nah, ini gitar yang aku pegang dan yang aku punya itu termasuk gitar klasik. Ini senar nilon. Suara yang dihasilkan dari gitar klasik itu kan pakainya senar nilon, itu lebih lembut, lebih ringan juga didengar. Itu biasanya buat lagu-lagu klasik ya, walaupun aku pakai ini juga aku praktekin buat lagu-lagu pop, jazz juga. Terus habis itu yang ketiga itu ada gitar listrik. Itu gitar yang harus dicolokin ke ampli. Jadi kalau misal mau suaranya itu lebih keras tuh harus dicolokin dulu. Kalau misal gitar ini kan nggak harus kita colokin ke ampli supaya suaranya itu lebih keras gitu. Nah, dari ketiga jenis gitar itu aku menyarankan ke teman-teman buat pemula itu kalau bisa pakai gitar yang klasik dan pakai senar nilon. Karena kalau misal pakai senar nilon itu kayak jari kita tuh nggak terlalu sakit buat neken senar gitu. Karena mau nggak mau emang seseorang yang mau bermain gitar itu harus menekan senar itu secara kencang biar suara yang dihasilkan tuh pun nggak fals gitu. Contoh tuh gini, kalau misal kita nggak bisa mengeluarkan tenaga lebih, ya jatuhnya tuh fals. Itu maka dari itu aku menyarankan biar nyaman juga buat belajarnya, nggak terlalu sakit juga, teman-teman bisa pakai gitar yang pakai senar nilon gitu. Ya walaupun kembali lagi sih nanti kalau misal mau beli gitar nih di toko musik dan mungkin nyamannya juga pakai gitar akustik juga bisa gitu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua itu kalian harus paham tentang bagian-bagian gitar supaya nanti kalau misal ada istilah-istilah asing di dalam gitar kalian tuh udah tahu. Yang pertama itu ada kepala gitar. Di kepala gitar itu ada yang namanya tuner. Jadi sebelum kalian bermain gitar itu kalian harus ngecek dulu apakah gitar kalian udah bisa dimainkan, nada-nadanya itu udah sesuai atau masih fals. Kalau misal sekiranya itu masih fals, kalian bisa ngatur setiap senar ini supaya nadanya itu sesuai dan nanti nada yang dihasilkan itu nggak fals. Terus yang kedua itu ada leher gitar. Ini leher gitar. Di dalam leher gitar itu ada senar yang pasti. Terus habis itu ada fret. Fret itu satu kotak ini. Ini namanya fret. Fret 1, fret 2, fret 3 dan seterusnya. Jadi kalau misal mau belajar chord C itu neken senar nomor 2 di fret 1, berarti kita menekan senar ini nomor 2 di fret 1 berarti di kotak yang nomor 1 ini. Kotak nomor 1 ini. Dan seterusnya kayak gitu. Terus habis itu ada penghubung antara leher gitar dan badan gitar. Ini namanya penghubung. Ini penghubung. Terus habis itu ini yang namanya bodi gitar.
terus ini ada lubang suara, terus ini ada saddle untuk apa ya istilahnya kayak menali senar gitar itu, terus ini ada yang namanya soundboard. Nah itu dia bagian-bagian gitar biar teman-teman tuh nggak asing lah sama istilah-istilah yang ada dalam gitar. Oke, dan yang ketiga aku bakal ngasih tahu ke kalian 2 chord dasar yang bisa dipelajari oleh seorang pemula yang mau belajar gitar dan langsung dipraktikkan dalam satu lagu juga. Itu ada lagunya Sheila on 7, judulnya Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Itu cuma pakai 2 chord aja. Dan ini juga untuk genjrengannya sendiri itu bisa pakai satu arah, jadi belum banyak variasi. Itu juga bisa langsung kita gunakan dalam lagu ini. So bisa kalian perhatikan, yang pertama itu ada chord C, itu seperti ini. Kita tekan senar nomor 2 fret 1, terus fret 2 itu kita menekan senar yang nomor 4, terus fret 3 itu kita tekan senar nomor 5. Ini chord C. Kita makanya tuh harus bener-bener pakai tenaga yang cukup besar karena biar suara yang dihasilkan itu nggak terlalu falas. Ini C. Terus untuk chord F-nya sendiri perpindahannya itu cuma ini masih di area fret 1, 2, 3. Untuk chord F-nya sendiri itu fret pertama kita tekan senar 1 dan 2. Fret yang kedua kita tekan senar nomor 3, dan fret yang ketiga kita tekan senar nomor 4. Ini chord F. Jadi cuma ini E, ini C, ini F, C, ini F. Dan untuk genjrengannya sendiri atau irimannya sendiri itu cuma bagi pemula itu bisa pakai satu arah aja, itu udah bisa mengiringi lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Jadi contohnya itu seperti ini. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di matamu, warna-warna indahmu, meratap langkahmu, meratapi kisah hidupku, terlukis jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah kumiliki. Cuma kayak gitu. Jadi gini, pertama di chord C, melihat tawamu, pindah chord F, mendengar senandungmu, pindah lagi ke C, terlihat jelas di matamu, pindah lagi ke F, warna-warna indahmu. Yuk kita praktik bareng-bareng lagu Sheila on 7 ini yang judulnya Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Nanti bagi teman-teman yang masih pemula pakai genjrengannya itu satu arah aja. Nanti kalau misal udah bener-bener lihai kalian bisa variasikan genjrengan ini. Nah nanti ini aku contohkan 2 versi genjrengan, yang pertama satu arah, yang kedua yang udah divariasikan. Oke. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku, warna-warna indahmu, meratap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlukis jelas
Nah, itu dia contoh lagu yang hanya pakai 2 chord aja dan cukup mudah menurut aku buat teman-teman pemula yang mau belajar gitar. Dan itu tadi juga sebagai penutup video ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.